Mungkin ada di antara kalian yang pernah mendapat peringatan dari channel YouTube yang dimana itu berasal dari pedoman komunitas, yang dimana itu bisa dikatakan permanen ya, tidak akan bisa menghilang dari channel YouTube kita karena tidak ada tanggal akhirnya dari tanggal peringatan tersebut. Biasanya itu ada ya, tetapi itu tidak ada, bisa dikatakan permanen. Nah, jadi bagaimana sih cara agar kita itu bisa menghilangkan peringatan dari pedoman komunitas channel YouTube kita? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana saya akan membahas yaitu cara menghilangkan peringatan dari channel YouTube kita yang berasal dari pedoman komunitas. Yang bisa dikatakan itu berasal dari diri kita yang dimana membuat konten yang melanggar pedoman komunitas. Kalian bisa belajar di sini agar kalian tuh bisa terhindar dari pedoman komunitas yang dimana itu berbahaya banget bagi channel YouTube kita. Bisa aja sampai dihapus ya. Dan di sini saya akan membahas yaitu bagaimana sih cara menghilangkan peringatan yang dimana itu bisa dikatakan permanen. Karena di video sebelumnya saya membahas yaitu penjelasan tentang peringatan ataupun pelanggaran-pelanggaran di channel YouTube itu ada tanggalnya dan bisa berakhir apa enggak, apakah bisa menghilang apa enggak. Nah, kalau peringatan ini di video sebelumnya itu saya membahas bahwa itu bisa dikatakan permanen ya, karena tidak ada tanggalnya. Kalau yang pelanggaran 1 dan 2 dan sebagainya itu bisa menghilang karena ada tanggal berakhirnya. Sedangkan kalau peringatan itu tidak ada. Nah, di sini saya ada cara yang dimana agar kalian itu bisa menghilangkan peringatan dari channel YouTube kalian yang berasal dari pedoman komunitas yang berupa peringatan yang permanen ya. Jadi bisa menghilang itu sebenarnya. Oke, langsung aja. Oke, nah jadi langsung aja kita akan menghilangkan teguran pedoman komunitas yang dimana itu bersifat peringatan. Di sini saya memiliki pedoman komunitas yang dimana masih aktif ya, karena saya terkena pelanggaran lagi. Tetapi ada peringatan di bawahnya, ini peringatan ya. Jadi peringatannya bisa hilang. Di sini ada tulisannya berakhir pada tanggal 28 November. Nah, jadi mungkin bulan depan sudah menghilang ya. Sedangkan kalau peringatan itu tidak bisa menghilang, harus dihilangkan melalui bantuan YouTube ataupun kalian mengambil tindakan yaitu gugat agar bisa menghilang. Itu caranya. Nah, di bagian sini kalian bisa menghilangkannya tanpa menggunakan gugatan dan bantuan YouTube, yang dimana ini memang langsung dari pihak YouTube-nya. Kalian bisa mendapatkan fitur untuk menghilangkan peringatan. Dan teguran ini tetap ada ya, karena memang bisa dikatakan dia bisa menghilang di tanggal sesuai dengan aturannya, yaitu tanggal 28 November ya. Nah, nanti dia akan bisa menghilang. Sekarang saya akan menghilangkan peringatan yang ada di bawah, yang dimana ini sejak 2021, sekarang 2023 guys. Bisa dikatakan udah 2 tahun gitu loh, tapi tidak menghilang-menghilang ya. Dari sini saya itu dari dulu sebenarnya ya, saya akan cerita sebentar aja ya. Sebenarnya dari dulu saya mencari cara agar kita itu bisa menghilangkan peringatan, tetapi memang nggak ada. Tetapi sekarang sudah ada. Mungkin dari pihak YouTube-nya langsung ada ajukan agar kita itu bisa menghilangkan peringatan. Dari dulu memang saya ajukan gitu loh. Nah, langsung aja kita akan menghilangkannya, peringatannya agar menjadi hilang. Di sini ada ya. Tak lagi kita akan sulap agar menghilang. Nah, di sini kalian akan melihat di bagian YouTube Studio ada tulisan yaitu sekarang Anda dapat mengikuti pelatihan kebijakan singkat untuk mengakhiri peringatan pedoman komunitas Anda. Nah, jadi saya kan punya peringatan di channel YouTube saya. Nah, itu agar menghilang guys, gitu loh. Nah, jadi saya harus mengikuti pelatihan, mungkin hanya tanya jawab ya. Oke, kita ikuti aja, langsung aja kita menghilangkan pedoman komunitas yang berupa peringatan. Tekan ikuti peringatan. Jadi kalian akan diarahkan sini yang dimana nanti ada tulisan ambil tindakan, yang dimana nanti kalian akan disuruh untuk mengambil tindakan agar bisa menghilang. Di sini kalian tekan aja ambil tindakan agar bisa menghilang. Lalu kalian ini kan berupa peringatan ya. Lalu videonya sudah saya hapus dan ini mulai peninjauan. Dan ini kalian harus baca kalau mau dibaca dan berikutnya. Di bagian sini ada tulisan yaitu apa yang ingin Anda lakukan. Ikuti pelatihan kebijakan. Peringatan Anda akan habis masa berlakunya dalam 90 hari. Nah, jadi kedepannya nanti peringatan itu bisa menghilang dalam waktu 90 hari. Untuk menjaga keamanan komunitas kami, konten Anda tidak akan ditampilkan lagi di YouTube. Memang bisa dikatakan nanti kontennya otomatis menghilang memang ya. Cara kerjanya, selesaikan pelatihan singkat 7 pertanyaan. Jika melanggar kebijakan ini lagi, dalam 90 hari Anda akan mendapat teguran. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan. Jadi setelah kita mendapatkan teguran, maka dia dapat peringatan lagi. Anda masih dapat mengajukan banding nanti. Nah, di sini kalian bisa mengajukan banding untuk keputusan dari pelanggaran atau peringatan kalian ya. Kami akan mengajukan kembali konten Anda jika. Nah, kalau kalian mau aju banding ya, agar kontennya bisa kembali gitu loh.
Nah, di sini kalian langsung aja tekan yaitu ikuti pelatihan agar kita bisa menghilangkan peringatan kita. Tekan aja. Nah, di sini kalian akan melihat adanya pertanyaan. Anda dapat mencoba memperbaiki pelanggaran tersebut berkali-kali tanpa batas. Nah, jadi kita memang bisa dikatakan bisa memperbaiki pelanggaran berkali-kali. Itu yang bisa dikatakan keren ya bagi pihak YouTube, karena kita tidak akan terkena pelepas dari kesalahan. Lanjut, merugikan atau bahaya. Mona memposting video yang mengeluh. Nah, jadi di sini Mona itu memposting video yang mengeluhkan perbatasan usia yang diterapkan pada konten YouTube. Jadi bisa dikatakan Mona itu gak suka dengan pembatasan usia gitu loh. Lalu ia mengatakan menemukan aplikasi ataupun yang situs yang dilanggar, yang dimana itu bisa membuka pembatasan usia dan sebagainya. Itu kan bisa dikatakan melanggar ya, karena memang keluar dari zona YouTube-nya. Jadi kalian tekan aja, ya itu pelanggaran. Nah, periksa. Tekan aja guys. Benar sekali. Nah, jadi kita sudah benar. Berikutnya, jadi intinya kalau merugikan itu mending kalian melanggar. Harry mengupload dokumenter yang menjelaskan. Nah, itu bisa dikatakan Harry itu seorang sains yang membuat sabu-sabu. Sabu-sabu kan dilarang di YouTube ya, ataupun ya semacam obat-obatan lah dalam sabu, kemudian memberikan petunjuk cara membuat menggunakan bahan kimia yang mudah didapatkan. Itu melanggar ya, bisa dikatakan ya. Gak boleh seperti itu ya. Kalian tekan ya itu pelanggaran. Periksa. Tos. Tepat sekali. Di sini ada jawabannya. Meskipun ini adalah video dokumenter ini ya, Harry juga memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk membuat narkoba berat. Konten ini tidak memperbolehkan bahkan dengan kontes edukasian dokumenter ilmiah. Nah, intinya itulah. Kalian pause aja video ini kalau mau dibaca ya. Berikutnya, WBN adalah Nah, jadi WBN stasiun ini bisa dikatakan hanya berita lokal yang muncul di TV. Anggap aja seperti itu. Dia itu menjelaskan tentang bahaya tentang prank. Jadi, dia itu bukan yang ngeprank, tapi yang memberitahu bahwa prank itu gak boleh. Nah, jadi bisa dikatakan dia itu tidak melanggar pelanggaran karena ngasih edukasi yang sangat bagus bagi penontonnya. Jadi kita tekan periksa saja. Tepat sekali. Sebuah channel game. Nah, jadi bisa dikatakan ini merugikan pihak game ya, karena dia itu memberikan cara login yang agar bisa lolos dan sebagainya. Intinya seperti itulah. Jadi bisa dikatakan ini informasi kebijakan keamanan digital. Ini pernah saya buat cara main PS2 itu, saya tak kira itu aman ya, ternyata melanggar gitu saya kira. Jadi bahaya lah intinya gitu. Nah, jadi ini bisa dikatakan hasilnya yaitu ya itu pelanggaran karena dia itu memberikan cara yang dimana itu merugikan pihak gamenya ya. Lalu kalian tekan periksa saja. Tepat sekali. Berikutnya, kurang 2 lagi guys. Sebuah channel berita. YouTube tidak mengizinkan konten yang mendorong aktivitas berbahaya ilegal dapatnya. Nah, jadi senjata memang nggak boleh. Di sini ini membahas tentang sebuah channel berita. Kalau ujung-ujungnya membahas tentang channel berita itu bisa dikatakan tidak ya. Karena dia itu bagian reporter yang memberikan edukasi bahwa itu tentang investigasi shotguns, yaitu pemeriksaan dari orang yang membuat senjata yang berbahaya yang disita oleh polisi. Ya, periksa. Tepat sekali. Jun adalah vlogger game. Ia memposting video. Nah, jadi di bagian sini pertanyaannya kan Jun adalah seorang vlogger game. Ia memposting video membahas cara industri game. Jadi dia itu memberitahu bahwa industri game, pembuat game itu cara agar menghilangkan akses ke sesuatu yang ilegal itu dikasih tahu caranya. Jadi Jun itu bisa dikatakan memberitahu kepada penonton ataupun seorang YouTuber yang membuat konten yang sangat berbahaya. Lalu dia tuh ngasih tahu bahwa cara itu sebenarnya percuma, kalian buat konten seperti itu melanggar gitu loh. Nah, Jun itu pihak yang benar ya. Jadi bisa dikatakan contoh ini bukan pelanggaran karena video tersebut memiliki konteks edukasional ataupun memberikan
edukasi ya. Jadi kalian tekan aja ini, lalu kalian tekan periksa. Kurang tepat ya ternyata ya. Jadi ini kan salah ya guys. Jadi yang dimaksud Jun itu bisa dikatakan dia itu memberitahu kepada orang YouTuber yang bersalah. Dia itu mencari cara agar kita itu bisa melewati dari industri game. Jadi bisa dikatakan jawabannya adalah ini. Contoh ini merupakan pelanggaran karena Jun menggunakan game yang didownload secara ilegal. Contoh ini pelanggaran karena menampilkan petunjuk tentang cara menggunakan situs untuk mendapatkan akses tidak sah. Nah, jadi memang bisa dikatakan dua jawaban ini ya, periksa. Sedikit lagi, berarti yang atas aja sepertinya guys. Jadi bisa dikatakan contoh ini adalah pelanggaran karena menampilkan petunjuk tentang cara menggunakan situs, periksa. Tepat sekali. Nah, jadi memang bisa dikatakan jawabannya adalah Jun adalah vlogger game. Ia memposting video yang membahas contoh industri game, penegakan hukum terhadap download game. Jadi dia itu bisa dikatakan memberikan contoh. Contoh ini adalah pelanggaran karena menampilkan petunjuk tentang cara menggunakan situs. Jadi kalau kalian salah sampai 3 kali gak apa-apa ternyata guys. Lalu tangan aja berikutnya. Ini pertanyaan terakhir guys. Anita melakukan Jadi karena ya contoh ini merupakan pelanggaran karena memperlihatkan aktivitas yang sangat berbahaya. Bisa dikatakan ini kesalahannya gara-gara ini. Anita bukan pemain akrobat profesional. Dia itu bukan profesional gitu loh. Dan tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Jadi dia itu bukan orang yang profesional dan tidak melakukan apapun. Ataupun memberikan edukasi agar kita itu terhindar dari api gitu loh. Dia hanya guling-guling aja guys. Tidak memberikan contoh kepada YouTube-nya gitu loh. Jadi bisa dikatakan itu nggak boleh sebenarnya gitu loh. Maksudnya jawabannya gitu. Nah, jadi bisa dikatakan ini periksa saja dan benar. Lalu kalian tekan berikutnya. Bagus, Anda telah menyelesaikan pelatihan. Terima kasih Anda telah melakukan waktu untuk membantu kami menjaga keamanan YouTube pedoman komunitas. Langkah berikutnya, peringatan Anda akan habis masa berlakunya pada tanggal 28 Januari 2024. Jika Anda melanggar kebijakan merugikan berbahaya lainnya sebelumnya peringatan ini berakhir, Anda akan mendapatkan teguran. Jadi nanti kita akan mendapatkan teguran kalau kita melakukan tindakan lagi yang berbahaya. Jadi intinya kalian jauhi saja seperti peringatan seperti pelanggaran seperti itu ya. Jika Anda melanggar kebijakan lain, Anda akan mendapatkan peringatan lain dengan kesempatan mengikuti pelatihan lagi. Jadi kalian nanti kalau kena pelanggaran lagi, kena peringatan, itu bisa dihilangkan lagi. Jadi tenang aja buat kalian, tetapi kalian jangan tenang juga. Kalau bisa kalian hilangkan pelanggaran tersebut, ataupun kalian jauhi larangan YouTube gitu loh. Jadi kalian buat konten yang bisa dikatakan aman-aman aja, agar terhindar dari pelanggaran pedoman komunitas YouTube ya. Di sini langsung aja saya tekan tutup pelatihan, kita lihat apakah bisa menghilang di tanggal 28 Januari 2024. Kita lihat, ada tulisannya seharusnya ya. Di sini saya rekam, ini tanggal 30 2023. Nanti saya akan bahas ya. Tutup pelatihan. Oke, pelatihan selesai pada tanggal 30 Oktober. Peringatan akan habis masa berlakunya pada tanggal 28 Januari 2024. Nah, jadi bisa dikatakan nanti hilang sebenarnya seperti itu. Kita tekan aja. Oh, ini guys, tulisannya gini guys. Jadi peringatan pada tanggal gak ada tanggalnya. Di sini pelatihan selesai, sudah selesai ya. Jadi nanti peringatannya udah hilang gitu. Ini kan gak ada tombolnya tadi. Kita tekan bisa nggak ya? Oh, gak bisa ya. Nah, di sini ada tulisannya. Kalau kalian dekatin tanda serunya, peringatan Anda akan habis masa berlakunya pada tanggal 28 Januari 2024, yaitu 3 bulan. Seperti biasanya. Kalau ini kan 3 bulan juga, tanggal 30 Agustus bertemu sampai November. Itu 3 bulan ya. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Dan ini juga 3 bulan. Jadi buat kalian yang melanggar peringatan ataupun berapa teguran nanti akan menghilang selama 3 bulan. Nah, jadi itu dia cara menghilangkan peringatan pedoman komunitas YouTube yang ada di channel YouTube kita. Sekian dari Ageng Daily dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.